Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 84.1 Emas Kehidupan. Huo Yuhao adalah orang yang telah mengajukan tawaran pembukaan. Semua orang dari Akademi Shrek terkejut mendengar Huo Yuhao menawar barang itu. Orang-orang seperti Bebe dan Susan Shi yang tidak benar-benar tahu tentang alat jiwa bisa memahami masalah pisau ukiran ini dari penjelasan auctioneer King Ya dan keheningan dari para penonton. Namun, Huo Yuhao telah mengajukan penawaran tanpa berkonsultasi dengan mereka tentang hal itu. Dia, saudara junior, kamu, Bei mengerutkan kening. Kakak juniornya bukan orang yang impulsif dari pemahamannya tentang bocah itu. Huo Yuhao menatap kakak seniornya dengan tatapan yang sedikit meminta maaf. Dia kemudian mencondongkan tubuh ke arah Wang Yan dan berkata dengan suara rendah, Guru Wang, saya menggunakan deteksi spiritual saya beberapa saat yang lalu, dan menentukan sumber masalah pisau ukiran devouring jiwa melahap jiwa ini. Saya punya cara untuk mengendalikan kelemahan dari menggunakannya. Mari kita menawar ini dulu. Jika saya tidak salah, pisau pahat ini seharusnya ditempa dari logam yang sangat berharga dan misterius yang disebut emas kehidupan. Kebetulan saya bisa membatalkan sisa-sisa kutukan yang terkandung dalam pisau pahat dengan kekuatan spiritual saya dan Ultimate Ace. Pasti tidak akan ada masalah. Petik 2. Wang Yan mengerutkan kening dan berkata, Yuhao, jangan terburu-buru. Hidup dan masa depan Anda dipertaruhkan. Saya tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Anda. Petik 2. Huo Yuhao bergumam tidak meyakinkan pada dirinya sendiri sebentar sebelum melanjutkan, Guru Wang, mengapa Anda tidak melihatnya dengan cara ini? Mari kita menawar terlebih dahulu. Jika saya tidak bisa menggunakan pisau pahat, saya akan meminta Dekan Departemen Alat Jiwa dan Guru Fan Yu untuk mengawasi saya dalam membatalkan kutukan pada pisau pahat yang melahap jiwa ini ketika kami kembali ke akademi. Saya hanya akan menggunakannya dengan syarat kutukan sudah terangkat. Jika tidak, saya akan menyerah dan meninggalkannya untuk mengumpulkan debu di akademi. Saya pasti akan membayar jumlah uang ini ke akademi di masa depan. Apakah kita sepakat? Wang Yan merasa sedikit tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao. Pisau pahat berperingkat hanya bernilai 100.000 koin emas. Jika Huo Yuhao benar-benar bisa menggunakan pisau pahat terlepas dari betapa problematisnya itu, maka ini adalah mencuri besar. Pisau ukir peringkat yang muncul dalam lelang tingkat pertama jarang terjadi karena para insinyur alat jiwa yang memiliki pisau ukir peringkat akan memperlakukannya sebagai harta. Pisau ukir peringkat ini akan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, hanya sampah yang akan dilelang. Tawaran tertinggi dalam sejarah untuk pisau pahat peringkat telah mencapai puluhan juta koin jiwa emas. Itu untuk pisau pahat yang berada di peringkat 20 teratas. Bukanlah hal yang buruk untuk menghabiskan 100.000 koin jiwa emas jika itu berarti akademi akan memiliki 3 pisau pahat peringkat. Ketika dia memikirkan hal ini, Wang Yan mengangguk pada Huo Yuhao. Dia punya alasan lain untuk menyetujui tawaran ini. Bagaimana orang bisa membandingkan dengan Shrek Academy dalam hal orang-orang dengan latar belakang terkemuka? Mereka memiliki beberapa master jiwa atribut cahaya yang sangat kuat. Jika Shrek Academy tidak bisa mengendalikan pisau pahat pembunuhan ini, maka benar-benar tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya saat ini. Meskipun pencipta pisau pahat ini adalah penguasa jiwa jahat, dia juga seorang insinyur alat jiwa kelas 9. Namun, tidak ada keberadaan yang tak tertandingi dalam menghadapi Akademi Shrek. Selain itu, Wang Yan samar-samar mendapat kesan bahwa penjaga Shrek tampaknya telah menjalankan misi yang sangat penting 3000 tahun yang lalu. Setelah membayar mahal, mereka berhasil membunuh seorang master jiwa yang kuat. Bagaimanapun, dia harus menindaklanjutinya karena Huo Yuhao sudah menawar untuk itu. King Ya berulang kali bertanya pada hadirin, namun tidak ada jawaban dari mereka. Tidak ada yang mau menawar pisau pahatan yang mematikan ini karena mereka tahu bahwa begitu mereka menawar, sebuah kesepakatan akan benar-benar terbentuk. 100.000 koin jiwa emas, sekali saja. King Ya tidak punya pilihan selain memulai panggilan terakhir untuk menutup pelelangan. 100.000 koin jiwa emas, 2 kali lipat. 100.000 koin jiwa emas, akan 3 kali lipat. Terjual.
Palu itu jatuh dengan keras, mengumumkan bahwa pisau pahat yang sangat mematikan ini sekarang milik Akademi Shrek. Paling tidak, itu bukan milik Huo Yuhao. Melihat dia telah memenangkan tawaran untuk pisau ukiran yang melahap jiwa ini, wajah Huo Yuhao berseri-seri dengan kebahagiaan saat dia menghela nafas lega. Yuhao, apa emas kehidupan? Heike itu bertanya dengan suara rendah. Huo Yuhao dengan tergesa-gesa menjawab, saya membacanya dalam teks kuno di perpustakaan. Emas kehidupan adalah jenis logam khusus yang sangat langka. Logam ini tampaknya memiliki kehidupan, tetapi tidak memiliki kecerdasan. Tampaknya dapat menghancurkan semua logam dan biji yang dikenal manusia. Sangat jarang. Dari apa yang ditulis dalam teks kuno, emas kehidupan tampaknya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi tidak ada yang sepenuhnya memahami cara menggunakan emas kehidupan sampai saat ini. Petik 2. Dia Kaito menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya aku perlu membaca lebih banyak buku. Saya bahkan tidak tahu bahwa harta seperti ini ada. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas pada dirinya sendiri. Wajar jika dia belum membacanya dari beberapa teks kuno. Sesuatu seperti emas kehidupan mungkin bahkan bukan milik dunia ini. Ini karena deskripsi logam ini berasal dari Calamity Necromancer Electrolux, entitas dari ruang lain yang telah membantunya membunuh Master Roh Jahat. Ketika pisau ukiran yang melahap jiwa melawan kekuatan spiritual Huo Yuhao, makhluk-makhluk yang maha kuasa dalam benaknya merasakan bahwa laut spiritualnya dalam bahaya dan bangun pada saat yang sama. Skydream Ichewom adalah yang paling sensitif terhadap perubahan kekuatan spiritual, jadi dia juga yang pertama kali terbangun. Dia hanya melihat pisau ukiran yang melahap jiwa dan memberitahu Huo Yuhao bahwa dia tidak boleh sembarangan bermain-main dengannya karena ada ancaman besar di mainan itu. Permaisuri Es punya pemikiran lain tentang masalah ini. Dengan cara yang sedikit lebih menghina, dia berkomentar bahwa meskipun pisau pahat ini dikutuk, Huo Yuhao memiliki baju zirah es tertinggi. Ditambah fakta bahwa ia memiliki kekuatan spiritual Skydream Ichewom yang luar biasa, dan kutukan itu seharusnya tidak terlalu berpengaruh padanya. Namun, itu hanya masuk akal jika dia tidak bisa menggunakan pisau pahat ini. Ketika mereka berdua berdebat satu sama lain, suara kebingungan datang dari Calamity Necromancer Electrolux. Dia tidak terkejut untuk yang tahu berapa lama, tapi dia benar-benar heran ketika melihat pisau ukiran ini. Kata-kata emas kehidupan kemudian tumpah dari bibirnya. Huo Yuhao menjelaskan semua yang Electrolux katakan kepadanya kepada Heike itu. Alasan mengapa Huo Yuhao secara impulsif mengajukan tawaran tanpa meminta pendapat Wang Yan tentang masalah itu adalah karena Electrolux mengatakan kepadanya bahwa dia pasti harus mendapatkan pisau pahat ini dengan segala cara. Namun, Electrolux terdiam begitu pisau pahat berada di tangannya. Huo Yuhao hanya merasakan bahwa lelaki tua misterius itu benar-benar terkejut, suatu emosi yang jarang baginya. Skydream Ichewom dan Ice Empress sama-sama agak takut terhadap Electrolux. Karena itu, mereka belum menentangnya. Bagaimanapun, Electrolux sebelumnya telah membuktikan niat baiknya dengan tindakan. Jika bukan karena dia, Huo Yuhao mungkin telah mati di hadapan utusan Dewa Kematian. Jiwa binatang percaya pada kredo bahwa yang terkuat dianggap raja. Electrolux telah menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya dia, jadi mereka tidak punya pilihan selain menerima keberadaannya. Chapter 84.2 Emas Kehidupan. Yuhao, pisau pahat yang terbuat dari emas kehidupan ini tidak sederhana sama sekali. Setelah Anda mendapatkannya, saya akan dapat menyelesaikan masalah-masalahnya, di mana Anda akan dapat dengan mudah menyelesaikan beberapa masalah yang harus Anda hadapi di masa depan dengannya. Saya juga tidak perlu khawatir untaian indera ilahi saya padam. Petik 2. Electrolux kembali diam setelah mengucapkan kata-kata ini. Namun, hanya Huo Yuhao yang bisa mendengarkannya berbicara, bahkan Skydream Ichewom dan Ice Empress disaring oleh kekuatan misteriusnya. Akademi Shrek telah memperoleh panen berlimpah dari pelelangan malam ini, tetapi mereka telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Wang Yan memutuskan untuk menyelesaikan masalah pembayaran dan pengumpulan barang-barang sendiri, memungkinkan yang lain untuk kembali dan beristirahat. Adapun pisau ukiran pemecah jiwa yang dibeli Huo Yuhao, Wang Yan akan bisa mengambilnya dengan tanda peserta Huo Yuhao. Peringkat Wang Yan dalam lelang Starlight telah meningkat dari putih awal menjadi ungu dengan pertukaran ini. Selanjutnya, ia sekarang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang yang berasal dari kelas yang lebih tinggi. Namun, hanya pelanggan peringkat hitam dan di atas yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam lelang peringkat teratas lelang Starlight. Pisau ukir yang mematahkan jiwa telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Huo Yuhao.
Ini terutama terjadi setelah kata-kata Electrolux yang membuatnya sangat gembira. Indranya sebagai guru jiwa tipe spiritual sangat akut. Meskipun kekuatan spiritualnya jauh lebih lemah daripada para ahli puncak seperti Electrolux, Skydream Ichewom, dan Ice jadi Empress Scorpion, ia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia bisa merasakan niat baik murni dari indera ilahi Electrolux, tetapi Skydream Ichewom dan Ice Empress masih memiliki beberapa keraguan terhadapnya. Namun, reservasi ini mulai berkurang secara bertahap karena mereka mengikuti peningkatan dalam kultivasi. Lagi pula, mereka tidak lagi memiliki jalan mundur. Huo Yuhao tidak langsung kembali ke kamarnya setelah kembali ke Imperial Grand Star Hotel. Sebaliknya, dia pergi ke kamar Wang Dong dan mengetuk pintunya. "Siapa ini?" Suara Wang Dong terdengar dari dalam. "Ini aku kembali." Pintu terbuka, mengungkapkan Wang Dong yang agak terpana. Huo Yuhao sama sekali tidak sopan saat memasuki kamar Wang Dong sebelum menutup pintu kamar. Dia bertanya, "Prihatin, Wang Dong, ada apa denganmu?" Wang Dong menggelengkan kepalanya dan mengerutkan alisnya sedikit. "Kamu mungkin tidak percaya padaku, dan bahkan aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ketika saya mendengar semua orang berbicara tentang menggunakan alat jiwa, saya merasakan perasaan kesal yang tak terlukiskan di hati saya. Sepertinya ada kesadaran lain di pikiran saya yang menolak penggunaan alat jiwa. Perasaan ini agak aneh, tetapi sama sekali tidak nyaman. Namun, saya sepertinya tidak bisa menolaknya. Saya memilih untuk kembali karena itu. Sebenarnya, saya mengerti apa yang dikatakan Guru Wang Yan, dan saya percaya bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Namun, sepertinya aku tidak bisa menggunakan alat jiwa sama sekali." Petik 2. Huo Yuhao tertegun. "Apa ini? Apakah ada masalah dengan laut rohani Anda?" Dia segera memikirkan kembali situasinya sendiri. Apakah Wang Dong memiliki jiwa lain yang hidup di dalam laut rohaninya? Dia masih ingat apa yang dikatakan Skydream Ichewom kepadanya. Wang Dong juga memiliki 3 jiwa bela diri, seperti dia. 3 jiwa bela dirinya sudah menetap sekarang. Mata rohnya adalah jiwa bela diri utamanya tanpa keraguan, sedangkan jiwa bela diri keduanya adalah es batu Empress Scorpion yang kuat. Jiwa bela diri ketiganya sangat mungkin menjadi salah satu yang dia tidak bisa menambahkan cincin jiwa ke hukum ilahi necromancy, cecer necromancer Electrolux yang tampaknya memiliki kekuatan seorang guru jiwa jahat meskipun jauh lebih murni daripada banyak orang-orang lain. Namun, bagaimana dengan Wang Dong? Apa 3 jiwa bela dirinya? Huo Yuhao percaya bahwa penilaian Skydream Ichewom tidak mungkin salah. "Wang Dong, apakah kamu percaya padaku?" Huo Yuhao bertanya dengan serius, tangannya di bahu Wang Dong. Wang Dong tertegun sejenak. Dia segera mengangguk tanpa sadar, "Tentu saja. Kenapa aku tidak percaya padamu?" Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan suara rendah, "Kamu tahu bahwa aku adalah seorang guru jiwa tipe spiritual. Perbedaan terbesar yang kita miliki oleh para guru tipe spiritual dari para guru jiwa biasa terletak pada seberapa baik kita dapat mengendalikan kekuatan spiritual kita. Saya memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada penguasa jiwa biasa, dan kekuatan spiritual saya disimpan di daerah yang disebut laut spiritual saya. Saya merasa seperti saya tahu sesuatu yang mirip dengan apa yang baru saja Anda katakan kepada saya, jadi saya ingin memeriksa laut spiritual Anda sebentar. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak akan ada masalah selama Anda memiliki kepercayaan penuh pada saya. Paling tidak, kami akan bisa mencari tahu apakah ada masalah dengan laut spiritual Anda." Petik 2. Wang Dong menatap tajam ke mata Huo Yuhao, "Aku percaya padamu. Tetapi, apa yang kita lakukan jika benar-benar ada masalah dengan lautan rohani saya?" Petik 2. "Kalau begitu kita akan menyelesaikan masalah itu." Huo Yuhao menjawab tanpa ragu. Dia tidak percaya pada bidang lain, tetapi dia yakin akan kemampuannya sehubungan dengan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, ia mendapat dukungan dari keberadaan seperti Skydream Ichewom. Ada peluang yang sangat kecil dari masalah yang muncul dengan bantuan saudaranya Skydream, yang memiliki pengalaman sejuta tahun dalam mengendalikan kekuatan spiritual. Selain itu, ia bahkan memiliki kekuatan seperti permaisuri es yang mengawasinya. Melihat kepercayaan diri Huo Yuhao, Wang Dong mengangguk. "Baik, apa yang harus saya lakukan?" Huo Yuhao berkata, "Anda harus menutup mata dan berhenti bergerak. Apapun yang terjadi, apapun yang Anda rasakan, jangan heran. Lakukan yang terbaik untuk menenangkan pikiran Anda. Aku akan dengan hati-hati mengintip ke laut spiritualmu dengan kekuatan spiritualku." Petik 2. "Baik," Wang Dong mengangguk, "apakah kita mulai sekarang?"
Huo Yuhao balas mengangguk, kita akan mulai sekarang. Persiapkan dirimu. Wang Dong perlahan menutup matanya dan merilekskan tubuhnya. Dia dan Huo Yuhao adalah mitra dekat yang mampu memadukan jiwa bela diri mereka. Sebagai hasilnya, mereka telah membangun tingkat kepercayaan yang tidak bisa dipatahkan. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Pada saat ini, Skydream Ichewom dan Ice Empress terjaga. Mereka memantau kendali Huo Yuhao atas kekuatan spiritualnya atas permintaannya, dan mereka akan bergerak jika ada masalah yang muncul. Huo Yuhao memindahkan tangannya dari bahu Wang Dong ke belakang kepalanya, lalu menundukkan kepalanya perlahan. Setelah itu, ia meletakkan dahinya di dahi Wang Dong. Mereka berdua bahkan bisa mendengar napas satu sama lain. Tubuh Wang Dong sedikit menggigil. Bulu matanya yang panjang bergetar, menyentuh mata Huo Yuhao. Jangan bergerak, santai. Saya akan mulai. Huo Yuhao mendesak dengan tenang. Wang Dong kembali tenang, tetapi wajahnya agak merah. Gelombang lembut kekuatan spiritual dengan hati-hati mengalir keluar dari dahi Huo Yuhao dan ke tubuh Wang Dong dari titik di mana dahi mereka bersentuhan. Para penguasa jiwa menganggap daerah antara mata, alis, dahi, dan hidung sebagai akar spiritual langit dan bumi. Itu adalah tempat yang berisi roh, rongga leluhur, dan ki leluhur. Pada saat yang sama, disitulah laut spiritual berada. Menempatkan laut spiritual mereka di samping satu sama lain secara alami adalah cara termudah di mana Huo Yuhao dapat dengan mudah mentransfer kekuatan spiritualnya ke Wang Dong. Kekuatan jiwa mereka sudah harmonis karena perpaduan jiwa bela diri mereka. Selain itu, Wang Dong sepenuhnya percaya padanya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao mampu memasuki lautan spiritual Wang Dong tanpa kesulitan.